Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki materi aplikasi turunan. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang kegunaan turunan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 bahasan yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama, kita akan belajar tentang persamaan garis singgung kurva. Yang kedua, mencari nilai maksimum dan minimum. Yang ketiga, hubungan jarak, kecepatan, dan percepatan. Nah, kita bisa menggunakan turunan untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan 3 hal ini. Sebenarnya ada lebih banyak lagi, namun kalau kita paham konsep tentang aplikasi turunan, kita akan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang lebih dari 3 hal ini. Yang ketiga, pertama, kita akan mencari persamaan garis singgung kurva fx pada titik A, B. Nah, lihat kurvanya fx, titiknya A, B. Nah, jika dipunyai sebuah kurva y sama dengan fx, gradien garis singgung fx di titik x sama dengan A, di titik x sama dengan A, diperoleh M sama dengan F aksen A. Turunan pertama dari F di titik A. Nah, karena titiknya tadi A, B. Nah, kita bisa mencari persamaan garis singgungnya. Nah, persamaan garis jika diketahui gradien dan sebuah titik, kita peroleh, kita dapat mencari dengan seperti ini ya. Y sama dengan Y1 sama dengan M X min X1. Y min Y1 sama dengan M dari X min X1. Nah, karena kita sudah tahu titik-titiknya, sebuah titiknya A, B, X1, Y1-nya itu A dan B, dan gradiennya adalah turunan pertama dari A, maka kita bisa menggantikan Y1 dan X1-nya dengan Y min B sama dengan gradiennya yang tadi kita dapat di sini, turunan pertama dari F di titik A. F aksen A kali X min A. Nah, ini adalah persamaan garis singgung dari titik dari kurva fx di titik A, B. Ya, ini gradien garis singgung F aksen A, terus persamaan garis singgungnya kita bisa dapat Y min B sama dengan F aksen A dikali X min A. Nah, sebuah gradien dalam sebuah kurva itu menentukan naik atau turunnya kurva. Nah, jika gradiennya itu lebih dari 0, maka kurvanya naik. Jika gradiennya kurang dari 0, maka kurvanya turun. Dan jika gradiennya itu sama dengan 0, maka ini menyebabkan kurvanya itu stuck di titik itu, artinya stasioner. Nah, stasioner, contohnya seperti ini. Kita punya kurva. Ini ya. Sepanjang dari sini sampai sini, itu gradiennya positif. M-nya lebih dari 0. Maka kurvanya naik. Nah, dari sini hingga sini, kurvanya turun. Karena gradiennya kurang dari 0. Nah, ini balik naik lagi. Nah, di titik ini, dan di titik sini, itu gradiennya sama dengan 0. Kenapa? Karena ini merupakan titik stasioner, titik pemberhentian.
Titik stasioner, apakah titik stasioner itu selalu berada di persimpangan antara kurva naik dan kurva turun? Tidak. Titik stasioner bisa jadi berada di titik belok. Nah, berarti kan. Nah, di titik ini gradiennya sama dengan 0. Namun, sebelum dan setelah stasioner, kedua-duanya naik. Maka ini disebut sebagai titik belok. Nah, kita akan mempelajari lebih lanjut ini nanti pada bahasan mencari nilai maksimal nanti. Ini informasi terlebih dahulu bahwa kalau gradien sebuah gradien pada sebuah titik itu positif, maka kurvanya naik pada titik itu. Kalau gradiennya kurang dari 0, maka kurvanya akan turun, dan jika gradiennya sama dengan 0, maka itu disebut sebagai titik stasioner. Bisa titik balik, bisa juga titik belok. Nah, sementara ini kita kembali ke persamaan garis singgung kurva. Contoh, persamaan garis singgung kurva fx sama dengan x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 2x min 3 pada titik 1, negatif 4 adalah, nah, ini ada kurva, ada juga sebuah titik. Ya, bagaimana cara mencari garis singgung kurva? Yang pertama kita tentukan dulu gradiennya, kita cari gradiennya. Gradien itu adalah turunan pertama di titik A. Turunan pertama kurva di titik A. Di sini A-nya 1, B-nya negatif 4. Jadi kita tinggal turunkan aja. F aksen X-nya berapa? Turunan dari X pangkat 3 min 4X kuadrat plus 2X min 3. 3X pangkat 2 min 8X plus 2. Ya, turunan dari ini ya. Di titik 1, di X sama dengan 1, nilainya berapa? Nah, tinggal kita masukkan. F aksen dari 1 ini ya. Ya, 3 dikurangi 8 tambah 2. 3 kurangi 8 negatif 5 tambah 2 negatif 3. Jadi gradien dari kurva fx di titik 1, negatif 4 adalah negatif 3. Nah, ini gradiennya negatif nih. Jadi di sini berada pada turunan dari kurva itu. Kurvanya berada di tren yang turun. Nah, karena gradiennya sudah ketemu, ada titiknya, kita bisa mencari persamaan garisnya, persamaan garis singgungnya. Y min 1 sama dengan M kali X min X1. Nah, sesuaikan. Y1-nya negatif 4, ya. Gradiennya negatif 3 kali X min 1. Temu. Ya, beda. 3X plus Y sama dengan negatif 1. Ini adalah persamaan garis singgung dari kurva fx persamaan garis singgung dari kurva fx x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 2x min 3 pada titik 1, negatif 4. Persamaan garis singgung simbol. Nah, sekarang kita lanjut ke bahasan berikutnya, mencari nilai maksimum dan minimum. Nilai maksimum dan minimum. Tadi kita sudah membahas tentang turun naiknya sebuah grafik. Nah, sebuah grafik akan naik saat gradiennya lebih dari 0. Turun saat gradiennya kurang dari 0. Di sini juga naik. Nah, saat gradiennya pas sama dengan 0, maka
Di titik itu disebut sebagai titik stasioner. Ya, tadi kita sudah bahas stasioner. Ini juga stasioner. Oke, stasioner, titik pemberhentian. Nah, nilai maksimum dan minimum sebuah grafik itu berada pada titik stasioner. Nah, bisa maksimum lokal, bisa maksimum minimum lokal, dan juga maksimum atau minimum mutlak. Nah, bagaimana cara kita mencari nilai maksimum atau minimum? Jika sebuah kurva fx-nya ini tidak dibatasi x-nya, bebas, tidak dibatasi apa namanya nilai tidak dibatasi nilai x-nya dari mana, misalkan batasin a kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan b, seperti itu. Kalau dibatasi kita mencari nilai maksimum dan minimum, kita cari di pertama, kita cari di titik stasionernya. Nah, stasionernya di f aksen x sama dengan 0. Terus nanti kita masukkan nilai ini ke fx. Setelah ketemu, kita bandingkan juga dengan nilai pada ujung-ujung batas x-nya ini. Itu kalau dibatasi. Kalau tidak dibatasi, maka nilai maksimumnya berada pada titik stasioner itu. Maksimum atau minimumnya berada di titik stasioner itu. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke sebuah kasus. Sebuah besi beton dengan panjang 10 meter dirancang menyerupai huruf U dengan membengkokkan bagian ujung-ujungnya. Bila L menyatakan luas penampang tersebut, maka tentukan luas penampang tersebut. Jadi, kasusnya seperti ini. Ada besi sepanjang 10 meter. Ini mau dibengkokkan ini, bengkokkan. Sehingga membentuk huruf U. Nah, huruf U itu kan simetris itu. Jadi, seperti inilah. Ini kira-kira seperti ini. Oh, nah, kira-kira seperti ini. Sini. Nah, ini ya. Kita bengkokkan ujung-ujungnya sehingga membentuk sebuah huruf U. Kalau ditanyakan luas penampang, artinya kita suruh mencari luas persegi panjang ini. Jika L menyatakan luas penampang tersebut, tentukan luas penampang tersebut. Nah, di sini cara mencarinya kita menggunakan konsep stasioner. Turunan pertama sama dengan 0, kita masukkan, nanti kita akan memperoleh nilai maksimal luas penampang tersebut. Nah, masalahnya, bagaimana kita membuat seperti itu? Nih, awalnya kita punya besi 10 meter. Oke, misalkan ini kita tekuk ya, kita tekuk, kita bengkokkan sepanjang X meter dari kiri dan X meter dari kanan, ya. Maka di sini yang ditekuk sepanjang sudah 2X. Nah, sini tinggal 10 min 2X. Oke, itu panjang penampangnya ini adalah 10 min 2X. Nah, lebarnya X. Nah, karena luas penampang ini berbentuk persegi panjang, kita bisa mencari luasnya dengan panjang kali lebar. Oke, 10 min 2X kali X, gitu ya. 10X min 2X kuadrat. Ini persamaan luas.
Saat kita diminta untuk mencari nilai maksimal dari sebuah fungsi, kita bisa menggunakan konsep turunan pertama sama dengan 0 di titik stasioner itu. Kita mencari luas sama dengan 0. Nah, kita turunkan aja. Kita turunkan dari ini. 10x min 2x kuadrat. Kalau diturunkan jadi 10 min 4x. Kalau kita sama dengan 0, kita bisa mencari nilai gitu, nilai x-nya. Sini, kalau kita lanjutkan, kita akan memperoleh 10 sama dengan 4x. Ini akan ekivalen dengan x sama dengan 2,5. Artinya, dari sebelah kiri kita tekuk 2,5 meter, sebelah kanan kita tekuk 2,5 meter. Nah, berarti panjangnya tinggal berapa nih? 10 dikurangi, nah jadi kita lihat. Di lebarnya 2,5, panjangnya 10 dikurangi 2 kali 2,5. Ya, 10 kurangi 5 meter. Nah, panjangnya adalah 5 meter. Lebarnya 2,5 meter. Jadi, luas penampang menyerupai huruf U dengan membengkokkan posisi 10 meter secara maksimal adalah panjang kali lebar. Nah, ini ya, 12,5 meter. Ini penerapan. Konsepnya di sini kita mencari turunan pertama sama dengan 0. Turunan pertama sama dengan 0 ya. Oke, turunan pertama sama dengan 0. Tuh. Nih, turunan pertama sama dengan 0. Itu kuncinya. Mencari nilai maksimal atau minimal. Berikutnya, kita akan belajar tentang hubungan jarak, kecepatan, dan percepatan. Nah, jarak atau S, kecepatan, V, kecepatan A. Hubungannya apa? Hubungan antara ketiganya ini adalah bahwa yang paling tinggi posisinya adalah jarak tempuh. Kalau jarak diturunkan, kita akan memperoleh kecepatan. Kalau kecepatan diturunkan, kita akan memperoleh percepatan. Nah, ini kata turun berarti turunan sebuah fungsi. Fungsi V atau fungsi kecepatan adalah turunan dari fungsi S, fungsi jarak. Dikalikan dengan V sama dengan turunan S terhadap T, atau S aksen T. Sementara fungsi A, turunan dari fungsi V, maka fungsi A dapat dinyatakan adalah turunan dari V. Karena tadi kita dapat kecepatan itu adalah turunan dari jarak, percepatan itu turunan dari kecepatan. Kalau percepatan itu berarti turunan kedua dari jarak, atau S double aksen dari T. Jadi kan, jika diingat-ingat saja bahwa yang paling tinggi posisinya adalah jarak, kedua kecepatan, dan yang ketiga percepatan. Nah, kita masuk ke contoh aplikasi. Sebuah motor menempuh jarak yang dinyatakan dalam fungsi fx sama dengan 1/4 T pangkat 4 min 3/2 T pangkat 3 min 6T kuadrat plus 5T. Tanyakan percepatan motor tersebut pada saat motor melaju 3 detik adalah, nah jadi ini waktunya ya, T-nya 3. T-nya 3 sekon. Nah, di sini fungsi yang diketahui adalah fungsi jarak.
Jarak tempuh. Jarak tempuh. Sementara kita nyatakan adalah percepatan. Kita cari hubungannya bahwa percepatan itu turunan kedua dari jarak. Nah, sebelum kita sampai ke percepatan, kita harus mencari kecepatan dulu. Jadi, kita cari kecepatannya. Kecepatan itu adalah turunan dari jarak. Nah, ya, turunkan. Turunan dari fx berarti. Hubungan dari x ya. T. Salah. T. Nah, kita tinggal turunkan. T pangkat 3 min 9 per 2 T kuadrat min 12 T. Gitu ya. Tinggal kita cari percepatannya. Kecepatan itu turunan dari kecepatan. 3 T kuadrat min 9 T min 12. Nah, ini adalah percepatannya ini. Nah, saat ditanya percepatan saat motor itu melaju selama 3 detik, kita tinggal nyari A3, tinggal input saja. Nih, 3 dikali 3 kuadrat 27 kurangi 27 min 12 negatif 12. Oh, katanya percepatan. Kok negatif? Boleh nggak? Boleh. Percepatan yang negatif artinya kendaraan tersebut mengalami perlambatan. Nah, jadi motor tersebut mengalami perlambatan 12 meter per sekon kuadrat. Ya. Nah, di sini kita dapat percepatan motor tersebut adalah negatif 12. Negatif 12 meter per sekon kuadrat. Artinya kendaraan tersebut mengalami perlambatan. Artinya dari yang kendaraan tersebut ngegas, jadi lepas gas, jadi kecepatannya menurun. Percepatannya juga menurun. Nah, di sini adalah aplikasi dari turunan. Bisa kalian pahami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.